Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga dengan NIM F121211032. Kali ini saya akan menjelaskan pemaparan tentang global dan regional plate tectonic setting yang berada di Indonesia. Topik utamanya itu ada tiga, yaitu yang pertama fisiografi dan batimetri Indonesia, dua lempeng tektonik dan crustal composition of the Indonesian region, dan yang ketiga continental margin dan batas lempeng. Kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu fisiografi dan batimetri Indonesia. Seperti yang kita ketahui, fisiografi Indonesia adalah kondisi fisik wilayah Indonesia yang dilihat dari segi relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Fisiografi merupakan salah satu cabang ilmu geografi. Ciri-ciri fisiografi Indonesia itu eh, kita tahu bahwa Indonesia ini dia terletak di kawasan cincin api Pasifik, yaitu jalur perbatasan lempeng tektonik yang banyak terdapat gunung berapi aktif. Contohnya itu seperti yang ada di tanda panah warna hijau itu adalah wilayah Indonesia. Dan yang kedua, Indonesia itu memiliki kondisi fisik alam yang beragam, seperti laut dangkal, laut dalam, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Indonesia juga memiliki laut kondisi juga memiliki laut dalam, pegunungan, dan rendah. Dan seperti contoh gambar yang di bawah, peta fisiografi Indonesia menunjukkan bentuk permukaan bumi yang dipengaruhi oleh proses tektonik, sedimentasi, dan erosi. Wilayah ini diklasifikasikan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, pegunungan, dan daerah kars. Indonesia ini juga terletak di pertemuan lempeng tektonik yang menyebabkan sesar dan jalur subduksi yang berperan pembentukan gunung api serta aktivitas gempa. Batimetri Indonesia adalah studi tentang kedalaman dan bentuk dasar laut di perairan Indonesia. Wilayah ini memiliki berbagai fitur bawah laut seperti palung dalam, gunung bawah laut, dan paparan kontinmen. Contohnya itu Palung Jawa yang kedalamannya sekitar 7.725 meter, menjadikannya salah satu yang terdalam di dunia. Indonesia juga memiliki paparan Sunda dan Sahul, yang merupakan perairan dangkal penting bagi ekosistem dan navigasi. Yang materi kedua yaitu lempeng tektonik dan crustal composition of the Indonesian region, yaitu teknika lempeng adalah sebuah teori dalam bidang geologi bahwa litosfer bumi terdiri dari sejumlah lempeng tektonik besar yang bergerak perlahan sejak sekitar 3,4 miliar tahun yang lalu. Model ini dibangun berdasarkan konsep pergeseran benua, sebuah gagasan yang dikembangkan selama dekade pertama abad ke-20. Seperti yang kita lihat di gambar di samping, ini adalah lempeng-lempeng tektonik di bumi yang yang baru dipetakan pada paruh kedua abad ke-20. Nah, di lapisan litosfer ini dibagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Di bumi terdapat 7 lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini menumpang di atas astenosfer. Mereka bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas lempeng, baik divergen, konvergen, ataupun transform. Gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan pembentukan palung samudra. Semuanya umumnya terjadi di daerah sepanjang batas lempeng. Dan gambar yang di samping ini kita bisa lihat ada dibagi menjadi 7, yaitu ada ada ekososfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, troposfer, kerak bumi, mantel atas, mantel inti luar, dan inti dalam. Crustal composition of the Indonesian region adalah komposisi kerak bumi wilayah Indonesia. Komposisi kerak bumi di Indonesia ini
terbentuk dari gabungan mikrolempeng, benua Mesozoikum dan lebih tua, serta busur vulkanik Kenozoikum. Kerak bumi Indonesia terbentuk juga dari gabungan mikrolempeng benua Mesozoikum dan lebih tua. Gabungan ini juga melibatkan busur vulkanik Kenozoikum. Struktur kerak bumi Indonesia juga merupakan hasil dari penggabungan tektonik dan magmatik. Penggabungan ini melibatkan mikrolempeng benua dan busur vulkanik. Studi area ini mencakup Indonesia dan bagian-bagian tetangga Thailand, Malaysia, Filipina Selatan, dan Australia Utara. Komposisi kerak benua Indonesia yaitu sebagian besar terdiri dari silikon dan oksigen, serta batuan granik, metamorf, dan sedimen. Nah, dari unsur kimianya sendiri itu ada oksigen, silikon, aluminium, ferum, magnesium, kalsium, natrium, dan kalium. Dan karakteristiknya itu ada kerak benua itu dia memiliki kerapatan sekitar 2,7 gram sentimeter kubik. Kerak benua kurang padat dibandingkan mantel bumi yang memiliki kepadatan sekitar 3,3 gram per sentimeter kubik. Kerak benua biasanya setebal 40 kilometer. Kerak benua juga membentuk benua geologi dan area dasar laut dangkal yang dekat dengan pantainya. Kerak benua memiliki komponen batuan yang lebih kompleks dan bervariasi. Batuan dan mineral yang membentuk kerak benua sebagian besar lebih bersifat felsik daripada oseanik. Nah, untuk yang materi ketiga itu dia ada continental margin dan batas lempeng. Seperti yang kita tahu, continental margin itu adalah tepi benua. Jadi dia bisa dikatakan sebagai zona peralihan antara dataran dan dasar laut. Tapi benua juga merupakan perpanjangan benua ke dasar laut. Nah, di continental margin ini dia ada beberapa bagian yaitu continental shelf, continental slope, dan continental rise. Continental shelf itu adalah tepi benua yang dangkal dan tergenang air seperti yang ada di sini. Dan continental rise adalah sebuah wilayah relief rendah yang terbentuk dari sedimen-sedimen yang terakumulasi yang berada di landas benua dan dataran. Nah, seperti yang kita lihat ini, di sini ada material sedimennya yang terus mengendap dan akan membentuk continental rise. Dan untuk continental slope itu adalah sebuah lereng bagian dasar laut yang menurun curam dari landas kontinen ke laut dalam. Nah, seperti yang kita lihat ini yang awalnya cukup landai, dia tiba-tiba ada mengalami penurunan. Nah, itu kita bisa katakan sebagai continental slope. Nah, untuk jenis-jenisnya itu dia ada active margin. Aktif margin itu adalah tepi benua yang aktif secara tektonik, yaitu batas lempeng konvergen atau batas transformasi. Batas ini ditandai dengan adanya subduksi aktivitas gunung api dan gempa bumi. Nah, di Indonesia sendiri, ciri-ciri aktif margin itu dia terdapat di zona subduksi atau batas konvergen, memiliki aktivitas gunung berapi, dia banyak gempa bumi, terdapat gerakan tektonik, lempeng benua turun secara tiba-tiba ke dalam palung samudra, tapi benua cenderung memiliki paparan benua yang sempit. Adapun contoh aktif margin di Indonesia, kita lihat dapat peta yang ada di samping, itu seperti di bagian barat Pulau Sumatera yang sudah saya tandai dengan lingkaran seperti ini, dan bagian selatan di Pulau Jawa. Mengapa di situ eh, ada aktif margin? Karena di situ terdapat aktivitas tektonik yang cukup signifikan. Nah, untuk pasif margin sendiri adalah tepi benua yang tidak aktif secara tektonik dan dia ini terbentuk akibat pemekaran kerak samudra dan tidak memiliki zona subduksi. Ciri-cirinya itu dia memiliki paparan benua yang lebar, lereng benua yang curam, kenaikan benua yang landai, dan dataran abisal
yang datar. Contoh aktif margin di Indonesia itu kita bisa lihat ada di Pulau Kalimantan sini yang sudah saya lingkari. Nah, karena di Pulau Kalimantan itu dia dikategorikan sebagai pasif margin, makanya di Kalimantan dia jarang terjadi gempa bumi. Nah, lanjut kita akan membahas collision zone. Nah, collision zone ini adalah zona tumbukan di bumi yang terbentuk ketika dua lempeng tektonik saling bertabrakan. Tabrakan ini biasanya terjadi pada batas konvergen, yaitu batas lempeng tektonik yang saling mendekat. Proses terjadinya salah satu lempeng tektonik akan terdorong ke bawah dan lempeng paling atas akan mengalami keretakan dan pengangkatan. Daratan di antara lempeng-lempeng tersebut terdorong ke atas sehingga membentuk pegunungan yang terlipat. Seperti yang kita lihat di gambar di sini, collision zone ini juga bisa menjadi proses terbentuknya sebuah gunung karena di collision zone ini dia terjadi tabrakan yang lumayan dasar sehingga eh, gunungnya itu bisa terbentuk. Contoh zona tumbukan itu dia ada pegunungan Himalaya, ada pegunungan Andes, pegunungan Alpen, zona tumbukan Anatolia Timur, dan zona tumbukan busur Banda Australia. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Seperti yang ini adalah pegunungan Himalaya, yang ini pegunungan Alpen, dan ini zona tumbukan Anatolia Timur. Dan yang terakhir adalah sutur zone. Sutur zone adalah lokasi di sabuk orogenik terdapat litosfer samudra purba tersubduksi ke dalam mantel. Sutur zone juga dapat diartikan sebagai gabungan zona sesar utama dari unit tektonik yang terpisah. Nah, penjelasannya itu sutur sering diwakili pada permukaan oleh orogeni atau pegunungan. Sutur juga terjadi ketika litosfer samudra purba tersubduksi ke dalam mantel sehingga menyebabkan penutupan cekungan samudra. Sutur juga mengakibatkan pengelasan akhir masa benua yang membatasi sepanjang sabuk lipatan sesar. Sutur juga merupakan gabungan sepanjang zona patahan utama dari teran terpisah unit tektonik yang memiliki sejarah tektonik, lempeng, metamorfik dan paleografi yang berbeda. Sutur juga dapat merujuk pada penyambungan bibir atau tepi luka dengan cara dijahit atau proses serupa lainnya. Nah, ini adalah contoh gambarnya berada di samping. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.